Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para pembaca setia Simpul Cerita. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi kisah tentang perjalanan 6 sahabat yang mengalami kejadian tak terduga di sebuah gunung yang jarang dilalui pendaki. Cerita ini bukan hanya tentang pendakian, tetapi juga tentang batas antara dunia manusia dan alam yang tak kasat mata. Mari kita simak kisah ini dengan hati yang terbuka dan penuh kehati-hatian. Malam itu, angin berdesir pelan, seolah membisikkan sesuatu yang tak dimengerti. Di sebuah sudut terminal kecil, 6 orang muda dengan ransel di punggung dan semangat membara berkumpul, siap memulai perjalanan yang tak akan pernah mereka lupakan. Mereka bukan pendaki kawakan, hanya sekelompok sahabat yang mencari petualangan, melawan bosan dari rutinitas kota. Tapi, tak seorang pun dari mereka tahu, malam itu menjadi pintu masuk menuju perjalanan yang jauh dari yang mereka bayangkan. Adalah Raka, pemuda dengan senyum percaya diri yang menjadi penggagas perjalanan ini. Ia mengusulkan rencana mendaki Gunung Arjaya, gunung yang belum pernah mereka jejaki sebelumnya. Di balik niat sederhana untuk menyambangi keluarganya yang tinggal di kaki gunung, tersimpan rasa penasaran yang menggebu untuk menaklukkan jalur pendakian yang katanya menantang. Namun siapa sangka, niat baik itu justru membawa mereka ke dalam labirin misteri yang tak terduga. "Kenapa harus Arjaya, Rak? Kan kita rencananya ke gunung yang dekat-dekat aja," tanya Mira, salah satu dari 2 perempuan dalam rombongan itu dengan nada ragu. Raka tersenyum santai. "Santai aja, Mir, sekalian mampir ke rumah keluargaku. Jalurnya juga nggak sulit kok, aku udah tanya-tanya." Percakapan itu menjadi awal dari kesepakatan yang tanpa mereka sadari, pelan-pelan menggiring mereka menuju petualangan yang melenceng dari rencana. Terminal tempat mereka turun malam itu terasa sepi, sunyi, dan dingin. Toko-toko sudah lama tutup, dan tak ada satupun orang yang bisa mereka tanyai. "Rak, kita lewat mana nih?" tanya Bimo, yang mulai risau melihat jalanan yang makin lengang. "Kita langsung naik aja. Kalau ke rumah saudaraku sekarang, takut ganggu. Jalannya lewat sana," ujar Raka sambil menunjuk sebuah gapura tua yang setengah runtuh, seakan menjadi gerbang menuju desa yang terlupakan. Tanpa banyak curiga, mereka mengikuti langkah Raka memasuki lorong gelap yang dipagari kebun jagung dan teh yang sunyi. Lampu senter dan headlamp jadi satu-satunya penerang mereka. Langit malam menggantung berat di atas kepala, menyisakan hawa dingin yang menusuk. Setengah jam berlalu, jalur makin menanjak, dan rasa lapar mulai mengusik perut mereka. Tapi Raka terus meyakinkan, "Dikit lagi kok, sabar ya." Namun, ketika langkah mereka semakin dalam ke tengah rimbunnya hutan, tiba-tiba terdengar jeritan pelan dari Mira. "Astagfirullah, Rak, di sebelahku itu makam." Langkah mereka seketika terhenti. Jantung berdetak tak karuan. Mereka mengarahkan cahaya senter dan benar saja, di tepi jalur setapak itu berdiri beberapa batu nisan tua yang samar tertutup ilalang. Suasana mendadak mencekam dan sunyi terasa begitu berat. "Tenang, Mir, memang jalurnya lewat sini." Raka mencoba menenangkan meski dalam hatinya sendiri mulai bergolak. Ia sebenarnya tak yakin, tak sepenuhnya tahu, tapi gengsi mengakui di depan teman-temannya. Mereka melanjutkan perjalanan dalam diam. Namun sejak saat itu, setiap desau angin, setiap bayangan samar terasa mengintai mereka. Tak ada yang menyadari, malam itu mereka bukan lagi sekedar mendaki gunung. Mereka sedang melangkah ke dalam cerita yang tak semua orang berani jalani. Sebuah perjalanan yang mungkin tak semua dari mereka akan kembali dengan utuh. Raka, pemuda yang dikenal ceria dan penuh inisiatif di lingkaran pertemanannya, tak pernah menyangka kalau usulannya malam itu akan membawa mereka pada perjalanan yang begitu membekas. Ia adalah mahasiswa tingkat akhir yang suka berpetualang, namun sejatinya baru 2 kali mengikuti pendakian. Di antara 6 orang yang berangkat malam itu, Raka yang paling vokal soal rencana perjalanan, meski ia sendiri tak sepenuhnya menguasai jalur. Ia ditemani 5 sahabatnya yang tergabung dalam sebuah grup WhatsApp pecinta alam. Ada Bimo, sahabat dekat Raka sejak SMA yang memiliki tubuh besar dan selalu jadi andalan saat perjalanan berat.
Bimo orangnya pendiam, namun setia dan selalu melindungi teman-temannya. Lalu ada Teguh, sosok yang humoris dan sering mencairkan suasana dengan candaannya. Namun di balik candaannya, Teguh termasuk orang yang cukup peka dengan hal-hal di luar nalar. Ia seringkali merasakan hal yang tak dirasakan orang lain. Dua perempuan yang ikut dalam perjalanan itu adalah Mira dan Ayu. Mira, gadis berambut sebahu yang sejak awal sudah menunjukkan rasa ragu, dikenal sebagai orang yang berhati-hati dan agak penakut. Tapi ia tetap ikut karena tak ingin mengecewakan teman-temannya. Sementara Ayu adalah kebalikan Mira. Ia cukup berani dan biasanya menjadi orang yang menguatkan Mira ketika mulai dilanda rasa takut. Ayu juga termasuk yang paling logis dalam rombongan, seringkali mempertanyakan sesuatu yang dirasa janggal. Satu orang lagi adalah Dedi, cowok bertubuh kurus yang tidak terlalu banyak bicara, tapi selalu hadir di setiap rencana pendakian. Ia seperti bayangan, jarang terlihat menonjol, tapi selalu ada di belakang, siap membantu jika dibutuhkan. Dedi juga sering menjadi penghubung jika ada perdebatan kecil di antara teman-temannya. Mereka berenam berasal dari kota yang sama, sebuah kota besar di pesisir utara Jawa yang tak pernah tidur. Hidup di kota yang riuh, penuh dengan pekerjaan dan rutinitas, membuat mereka rindu pada dinginnya udara gunung dan sunyinya hutan. Maka, ketika Raka menawarkan pendakian ke Gunung Arjaya, sebuah gunung yang terletak di sisi barat Jawa, mereka sepakat, meski dalam hati beberapa dari mereka masih ragu. Gunung Arjaya bukan tujuan awal mereka. Awalnya mereka ingin mendaki Gunung Sagara, gunung kecil yang letaknya tak jauh dari kota mereka. Hanya butuh 2 jam perjalanan. Tapi ide Raka mengubah semuanya. Ia bilang, kapan lagi? Sekalian aku bisa silaturahmi ke keluarga yang udah lama gak aku temui. Lagian, Arjaya itu indah loh, gak kalah sama gunung lain. Dengan bujukan Raka dan dorongan rasa penasaran, akhirnya rencana pun berubah. Mereka memilih jalur pendakian via Dusun Wates, jalur yang menurut Raka lebih tenang dan tak terlalu ramai pendaki. Namun, kenyataannya malam ketika mereka tiba di terminal kecil dekat Dusun Wates, situasi tak berjalan semudah yang dibayangkan. Setelah menempuh perjalanan panjang dengan angkutan umum, mereka turun di sebuah persimpangan yang sepi. Jam menunjukkan pukul 9 malam. Udara dingin menyergap dan suasana di sekitar terasa asing. Warung-warung sudah tutup, tak ada kendaraan, bahkan suara jangkrik terdengar nyaring saking sunyinya. Raka menuntun mereka menyusuri jalan kecil yang hanya diterangi cahaya senter. Ia meyakini jalur itu menuju desa di kaki gunung. Gapura tua dari bata merah yang nyaris runtuh seakan menjadi pintu masuk yang menunggu langkah mereka. Tanpa mereka sadari, dari situlah semuanya dimulai. Latar tempat ini sungguh berbeda dengan bayangan mereka. Bukan desa ramah yang ramai dengan warga, melainkan deretan rumah berjauhan yang sunyi dan terkesan tak berpenghuni. Kebun jagung, kebun teh dan semak belukar menjadi pemandangan di sepanjang perjalanan. Mereka berjalan setengah jam, kemudian sejam, tanpa melihat satupun tanda keberadaan pos pendakian. Disinilah rasa cemas mulai merayap. Situasi awal yang tampaknya sederhana berubah perlahan menjadi misteri. Lapar, lelah dan gelapnya malam mulai mengikis semangat mereka. Tapi mereka terus berjalan, menggantungkan harapan pada keyakinan Raka yang diam-diam mulai goyah. Apa yang sebenarnya menanti mereka di jalur ini? Dan kenapa sejak melewati Gapura tua itu, suasana terasa semakin asing, semakin berat? Perjalanan ini baru saja dimulai. Langkah kaki mereka terus menapaki jalan setapak yang semakin menyempit. Cahaya senter yang menyorot jalan di depan seakan tak mampu menembus tebalnya gelap malam. Pohon-pohon tinggi berdiri kaku di kanan kiri. Dedaunan berdesir dan suara burung malam terdengar sesekali, menambah tebal suasana yang sudah sejak tadi terasa ganjil. Namun mereka tetap melangkah, berpegang pada keyakinan Raka yang terus berkata, "Sedikit lagi, tenang aja." Namun, keyakinan itu mulai runtuh saat Mira yang berjalan di belakang tiba-tiba menghentikan langkahnya. Rak, tunggu! Astagfirullah, itu di sebelahku." Suaranya bergetar, jari telunjuknya gemetar mengarah ke sisi jalan setapak. Semua menoleh. Cahaya senter diarahkan ke tempat yang ditunjuk. Di sana berdiri beberapa batu nisan tua yang tertutup ilalang, nyaris tak terlihat jika tak benar-benar diperhatikan.
Makam-makam itu seolah berbaris menghadap jalur sempit yang mereka lewati. Suasana seketika membeku. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma tanah basah yang anehnya kini tercium lebih kuat. Semua diam, hanya nafas mereka yang terdengar berat. Teguh, yang biasanya banyak janda, pun ikut terpaku. Bimo mencoba memecah keheningan. "Rak, bener ini jalurnya? Kok lewat sini?" Raka menghela nafas, berusaha tetap tenang. "Tenang bro, emang jalur pendakian via Wates tuh lewat sini. Aku pernah denger kok, jalur ini memang harus lewatin makam." Kalimat itu tak sepenuhnya ia yakini, tapi ia memaksakan diri untuk tetap terlihat tegar di depan teman-temannya. Dalam hati, ia mulai ragu. Semua terasa janggal. Kenapa tak ada papan petunjuk? Kenapa tak ada tanda-tanda pos pendakian? Kenapa dari awal tak ada satupun warga yang mereka temui? Mira menggeleng pelan, suaranya berbisik. "Rak, aku nggak enak perasaan. Kita beneran lewat jalur yang bener nggak sih?" "Ya udah, yuk jalan lagi. Jangan berhenti di sini. Makin lama di sini makin nggak enak." Raka mencoba mengalihkan kecemasan, mengajak mereka melanjutkan perjalanan. Mereka berjalan perlahan, menembus kegelapan yang makin pekat. Tapi kegelisahan tak mudah hilang. Ayu yang sejak awal paling tenang, kini mulai sering menoleh ke belakang, seakan merasa ada sesuatu yang mengikuti mereka dari kejauhan. Setelah hampir 1 jam perjalanan, rasa lapar dan lelah mulai menggerogoti mereka. Mereka akhirnya berhenti di bawah pohon besar, membentangkan matras tipis, dan menyalakan kompor portable untuk merebus mie instan dan menyeduh teh hangat. Dalam diam, mereka makan dengan lahap, mencoba mengusir rasa takut yang sejak tadi menggantung. Namun tiba-tiba, Ayu menghentikan gerakan tangannya yang sedang memegang garpu. Tatapannya terpaku pada satu titik di kejauhan. Wajahnya pucat, napasnya memburu. "Ayu, kenapa?" tanya Bimo pelan. Ayu menelan ludah, menunjuk dengan dagunya ke arah semak-semak. "Di sana ada yang ngeliatin kita." Semua sontak menoleh, tapi tak ada yang mereka lihat selain kegelapan dan bayangan pohon. Raka mencoba menenangkan. "Mungkin perasaanmu aja, Yu. Udah, yuk makan dulu biar kuat." Ayu menggeleng, suaranya bergetar. "Enggak, aku beneran lihat. Tadi ada sosok putih, rambutnya panjang, bajunya lusuh. Dia ngeliatin kita sambil berdiri kaku." Suasana makan seketika berubah jadi mencekam. Teguh, yang biasanya banyak janda, pun kali ini tak berani bicara. Mereka buru-buru mengemas barang, tak lagi peduli dengan sisa makanan. Raka memimpin lagi, meski dalam hatinya mulai dihantui ketakutan. Setiap langkah mereka semakin berat. Jalan setapak itu semakin menanjak, semakin sunyi. Tak ada tanda-tanda jalur pendakian resmi. Tak ada papan petunjuk. Tak ada pos. Hanya kegelapan, pepohonan, dan perasaan bahwa mereka diawasi. Akhirnya, Mira memberanikan diri bertanya, "Rak, kamu yakin ini jalurnya? Kok kayaknya nggak ada ujungnya?" Raka berhenti, menunduk, lalu dengan suara pelan, akhirnya ia mengaku, Aku juga nggak yakin. Aku kira ini jalurnya, tapi kayaknya kita nyasar." Pengakuan itu seketika merobohkan sisa harapan mereka. Teguh memejamkan mata, berusaha menahan emosi. Bima mengepalkan tangan, berusaha menahan amarah. Mira nyaris menangis, sementara Ayu hanya berdiri mematung. Di tengah kebingungan itu, mereka baru sadar. Mereka sudah tersesat. Malam semakin larut, dan jalur yang mereka tapaki justru membawa mereka semakin jauh ke dalam hutan. Disinilah perjalanan yang awalnya hanya sebuah pendakian biasa, berubah menjadi perjalanan yang dipenuhi misteri dan bahaya yang tak mereka pahami. Setelah pengakuan Raka yang akhirnya mengakui bahwa ia tak yakin jalur yang mereka tempuh adalah jalur pendakian, suasana menjadi jauh lebih mencekam. Mata mereka saling bertatapan, memancarkan rasa takut dan ketidakpastian. Jalan yang mereka lalui tak lagi terlihat seperti jalur pendaki pada umumnya. Tidak ada papan penunjuk, tidak ada jalur tanah yang jelas, bahkan suara binatang malam terasa semakin menghilang, seakan mereka telah masuk ke dalam ruang yang bukan milik dunia mereka.
Teguh memecah kesunyian. Rak, kita harus cari jalan keluar sekarang juga. Ini bukan jalur yang seharusnya. Raka mengangguk, meski wajahnya masih diliputi rasa bersalah. Ya, maaf. Ayo kita cari jalan turun. Mereka mulai berjalan menyusuri jalur yang entah kemana, berharap bisa menemukan celah atau perkampungan terdekat. Tapi semakin mereka melangkah, jalur semakin hilang, pepohonan semakin rapat, dan akar-akar yang menjulur dari tanah seolah sengaja menghalangi langkah mereka. Setiap suara ranting yang patah, setiap bisikan angin membuat mereka terkejut. Rasa takut mulai menggerogoti nyali mereka perlahan. Ayu yang biasanya tenang, kini mulai panik. Rak, tadi aku lihat sosok itu lagi. Dia berdiri di antara pohon-pohon itu. Aku yakin dia ngikutin kita dari tadi. Bimo berusaha menenangkan. Tenang yuk, jangan banyak mikir. Fokus jalan, jangan terpisah. Tapi langkah mereka mulai kacau. Suara langkah tergesa dan napas yang memburu membuat malam itu seperti mengepung mereka dengan ketakutan. Teguh yang berjalan di belakang sesekali menoleh, seolah ada yang mengikuti mereka. Senter di tangannya bergetar pelan. Tadi aku dengar suara ketawa, barusan. Gumam Teguh, setengah tak percaya dengan apa yang ia dengar. Mira yang sejak awal sudah ketakutan, akhirnya pecah tangisnya. Aku mau pulang, kita nyasar Rak, kita nyasar. Aku tahu, aku juga takut Mir. Tapi kita nggak bisa berhenti di sini, kita harus keluar dari hutan ini. Raka balas berteriak berusaha menguatkan dirinya sendiri. Tiba-tiba, langkah mereka terhenti. Di depan mereka, jalur yang tadinya sempit kini terpecah menjadi dua jalan setapak kecil. Keduanya sama-sama gelap dan penuh semak-semak. Mereka berdiri bimbang, saling menatap, tak tahu harus memilih yang mana. Bimo berusaha menenangkan. Kita harus pilih salah satu. Kalau kita berdebat di sini, kita nggak bakal kemana-mana. Teguh mengamati dua jalur itu. Yang kiri kelihatan agak terbuka, tapi yang kanan kayaknya lebih menurun. Raka akhirnya menunjuk jalur kanan. Kita ke kanan, mungkin itu jalan turun. Tanpa banyak kata mereka bergerak masuk ke jalur kanan, menyibak semak-semak, menahan ranting yang mencakar kulit. Tapi semakin mereka berjalan, udara di sekitar terasa makin berat. Kepala mereka seperti dipenuhi bisikan yang samar, seolah ada yang memanggil, mengajak mereka masuk lebih dalam. Suara germisik di antara semak kadang terdengar seperti langkah kaki yang mengikuti mereka dari kejauhan. Mereka mencoba berlari, tapi jalur menurun itu malah membawa mereka ke tempat yang lebih gelap, lebih dalam, dan lebih sunyi. Sampai akhirnya mereka tiba di sebuah tempat lapang yang penuh dengan batu-batu besar berlumut. Di sisi kiri, tegak berdiri pohon besar dengan akar menjuntai ke tanah. Dari balik akar itu terdengar suara seperti orang yang menggumam pelan. Ayu mendekatkan senter ke arah suara itu, dan detik berikutnya ia menjerit histeris. Ada yang duduk di situ! Astagfirullah, ada yang duduk! Semua sontak mengarahkan senter ke titik itu. Namun sosok itu sudah menghilang. Hanya ada bekas seperti pijakan tangan di tanah yang masih basah. Mereka mulai kehilangan kendali. Sebagian ingin lari, sebagian ingin mundur. Tapi kemana mereka harus pergi? Mereka bahkan tak tahu di mana posisi mereka sekarang. Teguh mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Kepalanya terasa berat, pikirannya seperti diajak berputar-putar, dan tubuhnya mulai berjalan tanpa kendali. Dalam kebingungan itu, ia mulai berbisik pada dirinya sendiri. Aku harus ikut dia. Dia sudah nungguin aku di sana. Raka yang melihat Teguh mulai berjalan menjauh, langsung mengejarnya. Guh, mau kemana? Guh, jangan sendiri. Namun Teguh terus berjalan, seakan tak mendengar, seakan tubuhnya sudah tak dikuasai pikirannya sendiri. Bimo dan Ayu mencoba mengejar, tapi jalur di sekitar mulai berkabut, pandangan mereka terhalang dan Teguh semakin menjauh. Dia nungguin aku di sana, gumam Teguh sambil terus berjalan menuju kegelapan. Raka dan yang lainnya panik, berusaha memanggil dan mengejar, tapi kabut semakin tebal dan Teguh menghilang dari pandangan mereka. Suara langkahnya menghilang, berganti dengan kesunyian yang menyesakkan dada. Mira menangis keras, Bimo terduduk lemas, dan Raka hanya mampu menatap jalan yang kini kosong, jalur yang membawa Teguh entah kemana. Suasana semakin mencekam, mereka kini tak hanya tersesat, tapi juga kehilangan salah satu teman mereka di tengah hutan yang terasa asing, seperti bukan milik dunia manusia. Dalam keheningan itu,
samar-samar mereka mulai mendengar suara. Suara lonceng kecil yang berirama pelan seperti berasal dari kereta Huda yang sedang berjalan perlahan. Apakah mereka benar-benar masih berada di jalur pendakian? Atau mereka telah masuk ke tempat yang tak seharusnya mereka datangi? Perjalanan mereka belum akhir. Justru, inilah awal dari misteri yang sesungguhnya. Teguh menghilang, diselimuti kabut yang semakin tebal, seolah menelan dirinya ke dalam kegelapan yang tak bisa lagi disentuh oleh teriakan teman-temannya. Raka berdiri terpaku, napasnya memburu, keringat dingin membasahi pelipisnya meski udara di sekitar begitu dingin. Mira terduduk lemas, gemetar sambil sesekali menyeka air mata. Ayu dan Bimo mencoba meneriakkan nama Teguh berulang kali, tapi yang mereka dapatkan hanyalah gema suara mereka sendiri yang memantul dingin di antara pepohonan. Kita harus cari Teguh. Kita nggak bisa ninggalin dia. Raka memaksa menguatkan dirinya, meski suaranya sendiri terdengar bergetar. Aku takut, Ra. Aku takut banget. Suara Mira nyaris tak terdengar. Kita semua nyasar, Teguh hilang, dan aku rasa kita udah masuk ke tempat yang bukan buat kita. Ayu menahan bahu Mira, mencoba menenangkannya, walau wajahnya sendiri pucat pasi. Kita nggak boleh nyerah. Kita harus keluar dari sini. Teguh pasti juga lagi nyari jalan keluar. Raka berdiri tegap, mencoba menghalau rasa panik. Kita harus pisah. Aku cari jalur ke kanan, Bimo ke kiri. Ayu dan Mira tunggu di sini. Kalau ada yang aneh, jangan kemana-mana. Bimo mengangguk dengan berat hati. Lalu mereka pun berpencar, berharap bisa menemukan Teguh. Tapi semakin Raka melangkah, jalur yang ia lalui semakin berubah aneh. Pohon-pohon di kanan kirinya seperti membentuk lorong sempit yang menelan cahaya senter. Di kejauhan, samar-samar ia mendengar suara dentingan lonceng kecil, seperti suara kereta kuda yang pelan beriringan. Langkahnya terhenti ketika ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di ujung jalur, berdiri seorang perempuan berbaju merah menyala. Rambut panjangnya tergerai, matanya menatap lurus ke arah Raka. Perempuan itu tersenyum samar, lalu berbalik, berjalan perlahan seakan mengajak Raka mengikutinya. Bu, tunggu! Raka mencoba mengejar, namun perempuan itu tetap berjalan dalam irama yang pelan, membelakangi Raka, seperti tahu betul bahwa Raka akan mengikutinya. Tanpa sadar, Raka terperangkap dalam langkah-langkahnya sendiri. Jalur yang ia lalui kini dipenuhi kabut tipis, dan dari kejauhan ia mulai mendengar suara tawa kecil, renyah tapi membuat merinding. Perempuan itu terus melangkah, masuk ke dalam celah di antara dua tebing kecil yang ditumbuhi lumut. Raka mengayunkan langkah lebih cepat, hingga akhirnya ia sampai di sebuah dataran lapang yang di tengahnya berdiri sebuah gapura megah, jauh berbeda dengan gapura tua yang ia lewati di awal perjalanan. Di balik gapura itu, ia melihat suasana yang tak masuk akal. Ada sebuah pasar yang ramai, penuh dengan orang-orang yang mengenakan pakaian kuno. Lampu-lampu minyak menggantung di sepanjang jalan, dan aroma dupa bercampur dengan wangi rempah-rempah memenuhi udara. Orang-orang di pasar itu berhenti dari aktivitasnya ketika perempuan berbaju merah lewat. Mereka menunduk hormat, memberi jalan seolah perempuan itu adalah sosok penting. Raka melangkah masuk menembus kerumunan yang perlahan membeku seperti patung. Perempuan itu berhenti di depan sebuah bangunan besar yang menyerupai istana kayu dengan ukiran rumit. Ia menoleh kepada Raka dan tersenyum. "Mas Raka, sudah lama kami menunggumu." Raka membeku. "Siapa kamu? Kenapa kamu bawa aku ke sini?" Perempuan itu tak menjawab. Ia masuk ke dalam bangunan dan seakan ada kekuatan tak kasat mata yang menarik Raka untuk mengikutinya. Di dalam, suasana lebih sunyi. Lampu-lampu minyak memancarkan cahaya kekuningan. Di sudut ruangan, Raka melihat Teguh duduk di atas tikar, menunduk seperti orang yang kehilangan kesadaran. "Teguh!" Raka berlari menghampiri, mengguncangkan bahunya. "Guh, bangun! Kita harus keluar dari sini!" Teguh perlahan membuka matanya, tapi sorot matanya kosong.
Aku mau tinggal di sini. Di sini aku diterima. Mereka baik sama aku. Raka memukul pipi Teguh, mencoba menyadarkannya. Guh, sadar, ini bukan tempat kita, ini bukan dunia kita. Tiba-tiba, perempuan berbaju merah itu muncul di belakang mereka. Mas Raka, biarkan dia di sini. Kami sudah menyiapkan tempat untuknya. Lagi pula, dia yang kami pilih. Raka menggertakkan gigi. Kami semua mau pulang. Kami nggak akan tinggal di sini. Perempuan itu melangkah pelan, mendekati Raka. Kalau begitu, kamu yang harus menggantikannya. Raka mundur satu langkah. Apa maksudmu? Jika kamu mau membawa pulang temanmu, kamu yang harus tinggal di sini sebagai gantinya. Hanya satu yang boleh keluar. Pilihan itu menghantam Raka seperti palu. Di antara ketakutan, kelelahan, dan rasa bersalah, ia harus menentukan meninggalkan Teguh atau dirinya sendiri yang tinggal di tempat yang entah milik siapa ini. Teguh perlahan menangis. Rak, maafin aku. Aku juga nggak tahu kenapa aku ikut mereka. Raka menatap Teguh, lalu menatap perempuan itu. Kalau aku setuju, kamu janji teman-temanku bisa keluar semua dengan selamat. Perempuan itu mengangguk pelan. Mereka semua akan kembali, termasuk Teguh. Tapi kamu harus tetap di sini. Raka menggertakkan gigi. Baik, aku setuju. Namun tiba-tiba, dari sudut ruangan, seorang perempuan tua bungkuk dengan tongkat muncul. Ia berjalan pelan, matanya tajam menatap Raka. Suaranya serak, namun penuh tekanan. Le, ojo koyo ngono, ojo suwe-suwe ning kene. Mbok mulih saiki. Raka mematung. Perempuan tua itu, ia seperti mengenal wajahnya. Wajah itu mirip dengan almarhum nenek buyutnya. Perempuan tua itu mengayunkan tongkatnya ke tanah dan tiba-tiba seluruh ruangan berguncang. Cahaya berpendar dan sosok perempuan berbaju merah menatap perempuan tua itu dengan sorot marah. Dia tidak bisa kamu bawa, dia milik kami, pekik perempuan berbaju merah. Namun perempuan tua itu menatap Raka dengan tatapan tajam. Lari le, lari saiki. Tanpa pikir panjang, Raka menarik tangan Teguh, berlari keluar menerobos kabut yang mulai menipis. Suara tawa perempuan berbaju merah menggema di belakang mereka, diikuti dengan suara gemuruh seperti bangunan yang runtuh. Raka terus menarik Teguh, melewati jalur yang kini terasa lebih terbuka. Di tengah napas yang tersengal, mereka mendengar teriakan Ayu dan Bimo memanggil dari kejauhan. Mereka berlari mengikuti suara itu dan akhirnya bertemu di satu titik di mana kabut perlahan menghilang, meninggalkan jalur setapak yang kini tampak seperti jalur pendakian biasa. Rak, Tuduh, kalian kemana aja? Teriak Ayu sambil menangis lega. Raka hanya mengangguk, napasnya memburu. Nanti aku ceritain, sekarang kita harus turun, sekarang juga. Di tengah desiran angin dan langkah kaki yang terburu, mereka tak pernah menoleh ke belakang. Mereka tahu tempat yang mereka masuki bukanlah jalur yang biasa. Itu adalah gerbang yang tak seharusnya mereka lewati. Namun pertanyaannya, benarkah mereka semua sudah sepenuhnya kembali? Langkah kaki mereka tak berhenti. Nafas yang tersengal memacu mereka untuk segera keluar dari jalur yang selama berjam-jam mengurung mereka dalam kegelapan dan misteri yang tak sanggup lagi mereka pahami. Raka, Teguh, Bimo, Ayu dan Mira berjalan cepat menuruni jalur yang kini mulai terasa nyata. Jalan tanah yang jelas dengan pohon-pohon yang perlahan tampak lebih jarang. Mereka tak banyak bicara. Dalam hati, masing-masing masih menggenggam rasa takut yang belum benar-benar pergi. Teguh berjalan di samping Raka, wajahnya masih pucat, keringat dingin menetes dari pelipisnya. Langkah kakinya berat, seolah sebagian dari dirinya masih tertinggal di tempat asing itu. Mereka terus berjalan hingga sinar lampu dari perkampungan kecil mulai terlihat di kejauhan. Jalur tanah itu akhirnya mempertemukan mereka kembali dengan jalan beraspal yang sepi, yang rasanya seperti pelarian dari dunia yang telah menjebak mereka semalaman. Beberapa saat kemudian, sebuah mobil pick-up melintas. Dengan penuh harap, Raka melambaikan tangan. Supir pick-up itu berhenti, menatap mereka dengan pandangan heran. "Dari mana kalian malam-malam begini? Kok kayak orang habis dikejar setan?" tanya si supir setengah bercanda. Raka hanya mengangguk pelan.
"Pak, tolong antar kami ke terminal. Kami harus pulang." Tanpa banyak tanya lagi, mereka naik ke bak pick-up. Sepanjang perjalanan angin malam menampar wajah mereka. Tapi justru itu yang membuat mereka yakin. Akhirnya, mereka keluar dari tempat itu. Hening di antara mereka tak ada yang berani pecahkan, bahkan sampai mereka tiba di terminal kecil yang sunyi. Beberapa saat kemudian, sebuah bus malam datang, seolah memang sudah menunggu mereka. Tanpa pikir panjang, mereka naik, mencari kursi yang kosong. Tubuh mereka terlalu lelah untuk memikirkan apapun lagi. Satu persatu mulai terlelap, kecuali Raka yang masih duduk terjaga menatap jendela yang berembun. Matanya terus memandangi Teguh yang tidur di kursi seberang. Ia masih memikirkan apa yang barusan terjadi. Apa perempuan tua itu benar-benar nenek buyutnya? Kenapa perempuan berbaju merah itu memilih Teguh? Kenapa mereka semua bisa kembali? Lamunannya terhenti ketika kernet membangunkan mereka. "Mas, udah sampai Surabaya." Mereka turun dari bus dengan langkah lunglai. Raka mencoba menghubungi orang tuanya, memastikan mereka sudah kembali. Ayu dan Mira bergegas pulang lebih dulu dijemput keluarganya. Sementara Raka, Bimo, dan Teguh memutuskan duduk di musola terminal, mencoba menenangkan diri. Beberapa jam kemudian, ketika suasana mulai terang, Teguh yang sebelumnya hanya diam akhirnya berbicara. "Rak, lu mau tahu sesuatu nggak?" Raka menatap Teguh dengan serius. "Apa, Gu?" Aku nggak sepenuhnya sadar waktu ikut perempuan itu. Tapi pas aku di dalam kereta kuda, aku sempat lihat wajahnya. Dan anehnya, dia manggil aku pakai nama kecilku, yang cuma keluarga deket yang tahu." "Maksud lu?" Teguh menunduk. "Aku nggak pernah cerita. Tapi kakekku dulu pernah bilang kalau di keluarga kami ada satu sosok penjaga leluhur yang kadang menampakkan diri dalam wujud perempuan berbaju merah. Kakek selalu bilang kalau ketemu dia jangan pernah ikuti. Kalau ikut mungkin gak bakal bisa pulang." Dek, jantung Raka berdegup keras. "Terus kenapa lu waktu itu mau ikut?" "Aku gak tahu, Rak. Kayak aku tuh digiring pelan-pelan, kayak setengah sadar. Tapi yang paling aneh, perempuan tua yang nyelamatin kita itu, aku yakin banget wajahnya mirip nenek buyutku. Dan lu juga lihat sendiri kan, dia yang nyuruh kita lari." Raka terdiam, menatap lantai musola yang dingin. Selama ini ia selalu percaya bahwa semua bisa dijelaskan secara logika. Tapi kejadian semalam terlalu nyata, terlalu sulit untuk disangkal. Beberapa hari setelahnya, mereka semua sepakat untuk tak menceritakan detail kejadian itu pada orang luar. Cerita mereka cukup berakhir di antara mereka berlima. Namun satu hal yang mereka tahu, pengalaman itu mengubah cara pandang mereka tentang dunia. Bahwa ada tempat yang tak seharusnya mereka datangi. Bahwa ada batas yang tak seharusnya mereka lewati. Raka berhenti mendaki untuk waktu yang lama setelah kejadian itu. Mira pun mengaku masih sering dihantui mimpi tentang perempuan berbaju merah. Sementara Teguh, hingga beberapa bulan kemudian tetap mencari jawaban atas pertanyaan yang mengganggunya. Kenapa sosok itu memilih dirinya? Dan kenapa ia seperti punya ikatan yang tak ia pahami? Satu-satunya yang menjadi pegangan mereka adalah pesan terakhir yang mereka dengar dari perempuan tua itu. "Jangan lama-lama di sini, pulanglah sekarang." Dan mereka patuh. Mereka memilih pulang. Tapi dalam hati kecil Raka, ia selalu bertanya, apakah mereka benar-benar sudah pulang? Atau jangan-jangan sebagian dari mereka masih tertinggal di sana? Beberapa bulan telah berlalu sejak malam itu. Hari-hari berjalan seperti biasa. Seolah kejadian di Gunung Arjaya hanyalah mimpi buruk yang perlahan memudar. Mereka semua melanjutkan hidup, kembali ke rutinitas masing-masing, seakan tidak ada yang berubah. Tapi kenyataannya, sesuatu memang berubah. Raka yang dulu aktif dan gemar mengajak teman-temannya berpetualang, kini menjadi lebih pendiam. Setiap kali melihat peta gunung atau mendengar cerita pendakian dari orang lain, ia hanya tersenyum tipis tanpa pernah lagi menanggapi dengan antusias seperti dulu.
Ia tak pernah menginjakkan kaki lagi di jalur pendakian. Bahkan untuk sekedar camping di bukit kecil dekat kotanya pun ia menolak. Ia bilang cukup. Ia sudah pernah melihat sisi lain dari perjalanan. Sisi yang tak semua orang sanggup hadapi. Mira pun begitu. Meski kehidupannya berjalan normal, rasa takut yang dulu ia alami sering kembali dalam mimpi. Dalam tidurnya, ia kerap melihat sosok perempuan berbaju merah berdiri di kejauhan. Hanya dia memandang, tanpa mendekat. Seakan menunggu sesuatu. Ayu dan Bimo perlahan mencoba melupakan. Meski kadang, Ayu mengaku masih sering mendengar suara lonceng kecil berirama pelan setiap ia melintas di jalan-jalan sunyi malam hari. Bimo tak pernah menceritakan apapun lagi, tapi dari sorot matanya, terlihat ia masih dihantui pertanyaan yang belum terjawab. Teguh, dialah yang paling berubah. Ia sering melamun, menjadi lebih banyak diam. Beberapa kali, ia terlihat berbicara sendiri, seperti menjawab bisikan yang hanya ia yang dengar. Kadang ia tertawa pelan dalam sunyi, kadang ia terbangun tengah malam dengan tubuh basah oleh keringat. Suatu hari, Raka mencoba mengunjungi rumah Teguh, ingin memastikan keadaannya. Ibunya Teguh menyambut dengan senyum, meski tersirat kekhawatiran di wajahnya. Raka, terima kasih ya sudah sering temani Teguh. Tapi kamu tahu nggak, akhir-akhir ini Teguh sering ngomong sendiri. Kadang dia nyebut-nyebut nama Ibu Merah. Kamu tahu siapa itu, Rak? Raka tercegak. Napasnya terasa berat. Kadang-kadang dia bilang Ibu Merah itu sering datang di mimpinya, ngajak ngobrol, ngajak balik. Tapi yang bikin saya merinding, Rak, kadang Teguh juga bilang kalau beliau nggak hanya datang di mimpi. Raka menelan ludah.